Baterai atau aki adalah sebuah sel listrik di mana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversible, yakni di dalam baterai dapat berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik atau proses pengosongan. Dan sebaliknya, dari tenaga listrik menjadi tenaga kimia. Pengisian kembali dengan cara regenerasi dari elektroda-elektroda yang dipakai, yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah atau polaritas yang berlawanan di dalam sel dengan efisiensi yang tinggi. Aki atau baterai kapal digunakan sebagai sumber arus untuk seluruh sistem kelistrikan pada kapal, dan juga digunakan sebagai penyimpan energi listrik saat terjadi proses pengisian. Peran baterai pada kapal sangatlah penting. Baterai berfungsi untuk mensuplai arus listrik pada sistem starter agar mesin dapat dihidupkan. Bilge pump. Bilge pump adalah pompa air got. Pompa ini digunakan untuk membuang air got. Air got ini dapat mengandung minyak, karenanya pompa got elektrik didesain tidak menimbulkan percikan api. Fresh water pump. Pompa dan sistem pipa air tawar untuk konsumsi ini berdiri sendiri, terpisah dari pompa air tawar dan sistem pipa untuk pendingin mesin. Kapal memerlukan banyak air tawar. Air tawar digunakan untuk keperluan akomodasi dan sistem pendingin mesin atau fresh water cooling. Tangki air tawar terletak di depan fore peak tank dan di belakang after peak tank. Air tawar diisi di pelabuhan via instalasi darat, mobil tangki, atau tongkang air. Seawater cooling pump menggunakan air laut, yakni sistem pendingin terbuka. Cara menyalakan mesin di kapal ini ialah pertama, mengecek sondingan minyak di tangki harian dan kelistrikan aki untuk dinamo star. Kemudian mengecek sondingan oli, main engine, dan oli gearbox. Setelah itu, menyalakan panel aki. Lalu, starter engine dengan menekan tombol on sampai mesin menyala. Dan terakhir, cek air pendingin mesin. Janmar FT4 4MV DMV Auxiliary Delima bawahnya 20. Merek Janmar
Fire pump. Fire pump adalah pompa air pemadam. Digunakan untuk memadamkan kebakaran dengan air. Pompa ini terhubung dengan pipa panjang dan dilengkapi dengan hidran di posisi-posisi tertentu. Pada hidran-hidran itu, selang pemadam dapat dihubungkan. Ini untuk mengetahui voltase pada baterai, menunjukkan 14,2 sampai 14,3 volt. Lalu, ini untuk mengetahui RPM-nya, dikali dengan 100, sehingga menunjukkan 1600 RPM. Lalu, ada juga jam pemakaian yang menunjukkan 1470 hour atau 1470 jam. Ini temperatur pada pendingin. Pada kapal-kapal yang memiliki sistem instalasi permesinan dari mesin induk yang seluruhnya terletak di dalam kamar mesin, pada badan kapal bawah air, menurut peraturan dari Biro Klasifikasi, harus dipasang suatu bagian konstruksi yang disebut sea chest. Kotak laut atau sea chest adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan air laut, yang menempel pada sisi dalam dari plat kulit kapal yang berada di bawah permukaan air, dipergunakan untuk mengalirkan air laut ke dalam kapal. Kontrol panel genset 1 dan 2. Yang kiri kondisi mati dan yang kanan kondisi menyala. Panel kontrol adalah seperangkat yang menunjukkan pengukuran parameter pada tegangan, arus, dan frekuensi melalui alat pengukur. Panel kontrol biasanya tahan korosi, di mana panel kontrol ini melindungi dari efek hujan dan salju. Saat ini, panel kontrol pada genset memberikan beberapa fitur untuk kita seperti kuat arus, frekuensi, voltase, dan daya. Panel kontrol genset seperti namanya, panel ini berhubungan dengan pengaturan genset. Dibagi menjadi 3 tipe, panel ATS atau Automatic Transfer Switch, fungsinya agar penggantian arus antara dua sumber yaitu PLN dan genset dapat berlangsung dengan aman dan otomatis. 2. Panel AMF, Automatic Main Failure. Fungsinya ialah mengatur nyala atau matinya genset secara otomatis. Jika listrik dari PLN mengalami pemutusan, panel kontrol menyalakan genset secara otomatis. Apabila listrik dari PLN tersambung kembali, maka panel akan mematikan genset secara otomatis. 3. Panel synchronizing. Fungsinya menggabungkan sumber listrik dari 2 atau lebih unit generator.
bahan bakar, kapal yang ada di Pelabuhan Gresik ini tidak memakai HSD atau High Speed Diesel. HSD ialah sama seperti kadar di bahan bakar bensin dengan beragam nomor seperti Pertalite 90, Pertamax 92, dan Turbo 98. Akan tetapi, kapal Bahtera Saleh Raya 3 ini menggunakan bahan bakar yang luar biasa di atas rata-rata karena butuh putaran cepat dan tinggi, serta akselerasi dan pemanuveran yang lebih intensif, sehingga butuh bahan bakar yang sudah mencair dan mudah untuk dibakar, yang mana titik didihnya juga sudah diketahui. Ketika posisi sedang manuver saat dialur, kapal ini akan menggunakan bahan bakar Pertamina Dex. Apabila dibandingkan dengan HSD, Pertamina Dex kadar bionya sudah tidak ada. Sedangkan kalau HSD, kadar bionya masih ada, yakni masih ada kandungan minyak dari tumbuhan. Kapal Bahtera Saleh Raya 3 ini dinahkodai oleh Pak Kamim Toharo. Kapal ini menggunakan 2 main engine merek Mitsubishi tipe MAH-3 dengan 600 horsepower dan 2 auxiliary engine merek Yanmar tipe TNV-4 dengan 20 horsepower. Sekian dari saya, terima kasih.